Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilanda, Stambul A4211950. Di sini saya akan menjelaskan tentang nama-nama otot, posisi otot terhadap tulang dan sendi. Yang pertama itu penamaan otot. Pemberian nama suatu otot dapat didasarkan pada beberapa hal, antara lain yang pertama itu menurut susunan serabut-serabut otot, yaitu obligus dan rectus. Kedua, menurut lokasi atau posisi, yaitu pectoralis dan superficial. Terus menurut jumlah belahan atau bagian, yaitu biceps dan triceps. Menurut bentuk, yaitu rhomboideus dan trapezius. Terus menurut ukuran, yaitu mayor dan longissimus. Terus menurut kerjanya, yaitu levator, maxillaris, educator, dan mandibularis. Ya, saya lanjut tentang pengertian otot. Otot adalah sebuah jaringan konektif dalam tubuh yang tugas utamanya yaitu kontraksi. Kontraksi otot digunakan untuk memindahkan bagian substansi dalam tubuh. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang fungsinya menggerakkan organ tubuh. Kemampuan tersebut disebabkan karena jaringan otot mampu berkontraksi. Kontraksi otot dapat berlangsung karena molekul protein yang membangun sel otot tersebut. Sel otot juga dapat memanjang dan memendek. Lanjut ke macam-macam otot pada manusia. Macam-macam otot pada manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu otot rangka. Jenis otot ini menciptakan gerakan dalam tubuh dan membentuk sekitar 40% dari berat tubuh seseorang. Ketika sistem saraf memberi sinyal otot untuk berkontraksi, kelompok otot bekerja untuk menggerakkan kerangka. Di samping itu, otot rangka juga kerap disebut sebagai otot lurik. Otot rangka banyak ditemukan di atas sendi, melekat pada 2 tulang. Mereka biasanya mengontrol gerakan melalui aktivitas oleh cabang somatik dari sistem saraf prefer dengan kecepatan kontraksi yang cepat. Terus lanjut ke otot jantung. Otot jantung merupakan salah satu jenis otot yang hanya ditemukan di jantung. Jenis otot ini membentuk dinding jantung dan menciptakan denyut jantung yang teratur dan berirama, yang memompa darah ke seluruh tubuh dari sinyal otak. Selain itu, jenis otot ini juga menciptakan impuls listrik yang menghasilkan kontraksi jantung. Namun, hormon dan rangsangan dari sistem saraf dapat memengaruhi impuls ini, seperti detak jantung meningkat saat takut. Seperti otot rangka, jaringan otot jantung juga bersifat lurik. Lanjut ke otot polos. Otot polos merupakan salah satu jenis otot yang membentuk dinding, organ berlubang, saluran pernapasan, dan pembuluh darah. Jenis otot ini memiliki gerakan seperti gelombang yang mendorong melalui sistem tubuh, seperti makanan melalui perut atau urin melalui kandung kemih. Lanjut ke otot polos. Otot polos berkontraksi jauh lebih lambat daripada otot rangka dan jantung. Tujuannya ialah untuk memindahkan zat melalui organ atau pembuluh darah. Selain itu, otot polos juga bekerja dengan berkontraksi dalam gelombang atau yang lebih dikenal sebagai peristaltik. Lanjut ke fungsi sistem otot. Sistem otot yang ada di seluruh tubuh juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama itu melakukan gerakan tubuh. Kedua, menjaga keseimbangan tubuh. Ketiga, mengatur postur. Keempat, membantu proses melahirkan. Kelima, menggerakkan sistem pencernaan dan pembuangan. Keenam, pernapasan. Ketujuh, penglihatan. Lanjut ke fungsi sistem otot. Sistem otot yang ada di seluruh tubuh juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama itu melakukan gerakan tubuh. Kedua, menjaga keseimbangan tubuh. Ketiga, mengatur postur. Keempat, membantu proses melahirkan. Kelima, menggerakkan sistem pencernaan
dan pembuangan. Keenam, pernapasan. Ketujuh, penglihatan. Lanjut ke sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif pada manusia. Sistem gerak pasif. Sistem gerak pasif terdiri atas rangka yang disusun oleh tulang-tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak dengan bantuan otot. Jika tidak ada otot, tulang tidak dapat bergerak. Rangka tersusun atas tulang-tulang yang saling berhubungan karena adanya persendian. Ada sendi sinartosis yang tidak dapat digerakkan seperti pada tulang tengkorak. Namun, ada juga sendi diartosis yang dapat digerakkan. Sistem gerak aktif. Sistem gerak aktif terdiri atas otot-otot rangka atau otot-otot lurik yang bekerja di bawah kesadaran. Otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Hal ini menimbulkan gerakan pada rangka. Ya, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.